akan menjelaskan lanjutan dari materi sebelumnya pada buku Teori dan Praktik Pementasan oleh Dr. Suroso MPD pada bab 9 tentang penyutradaraan. Jadi sebelum saya akan menjelaskan tentang bab selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari sutradara dan penyutradaraan. Sutradara itu sendiri adalah orang yang pertama kali disebutkan bila film itu bagus atau tidak. Sutradara adalah suatu profesi yang disandang oleh seorang yang bertanggung jawab seluruhnya secara profesional dalam melaksanakan suatu proses produksi atau penyiaran paket televisi dengan kemampuan wawasan yang luas, kreatif, imajinatif, interpretif, inovatif dalam berkarya dan bermanfaat bagi orang lain dan dirinya sendiri. Apapun itu, kesimpulannya adalah sutradara yaitu orang yang bertanggung jawab pada hasil karya berupa pertunjukan atau audio visual yang mengandung visi misi yang ingin disampaikan secara teknik atau artistik melalui media yang dianggap bermanfaat secara positif bagi khalayak banyak maupun bagi dirinya sendiri. Nah, untuk penyutradaraan itu sendiri merupakan hubungan dengan kerja sejak perencanaan pementasan sampai berakhirnya pementasan. Dalam drama tradisional dan wayang, sutradara yaitu dalangnya. Nah, tugas sutradara dalam drama modern melatih, mengkoordinasikan aktor atau aktris, juga memimpin urusan unsur pentas seperti penata lampu, penata pentas, penata musik, penata rias, penata busana, penata dekorasi, dan petugas lainnya. Nah, pada bab 9 ini tentang penyutradaraan, yang pertama yaitu ada memahami gaya naskah pertunjukan. Jadi setelah membaca naskah drama, tentunya akan ada beberapa ciri yang nampak apabila dilihat dari segi bahasa, maka naskah tragedi memiliki bahasa yang puitis atau diindah-indahkan. Bahasa yang digunakan tidak menciptakan efektivitas maksud dan tujuan. Hal tersebut digunakan untuk mencapai fungsi puitis dari bahasa. Itulah sebabnya Aristoteles berpendapat bahwa dalam pertunjukan tragedi bertujuan untuk mencapai katarsis atau penyucian diri. Unsur puitik digunakan untuk membius perasaan penonton dengan bahasa yang indah sehingga mampu menimbulkan rasa kagum. Hal lain yang bisa diamati adalah adanya dialog antara paduan suara atau koor dengan aktor yang memerankan tokoh. Dialog ini dihadirkan agar terhapusnya jarak, waktu, dan ruang antara penonton dengan pertunjukan. Di sini ada beberapa gaya naskah dalam teater modern, yaitu yang pertama, gaya realis. Gaya naskah realis adalah naskah yang menggunakan cara pandang bertolak peristiwa keseharian atau peristiwa di dunia nyata. Tentunya tokoh, waktu, ruang atau latar, dan juga permasalahan yang terjadi bertolak dari peristiwa keseharian atau kenyataan. Yang kedua ada gaya surrealis. Surrealis adalah sebuah aliran seni yang bertolak dari aspek bawah sadar dan jika ditampilkan ceritanya, baik tokoh, setting, waktu, bersifat non-rasional atau di luar kenyataan. Lalu pada poin ketiga yaitu ada gaya absurd. Absurd sering dipahami dengan sesuatu hal yang tidak jelas. Nah, naskah bergaya absurd ini sempat berkembang setelah Perang Dunia Kedua dengan salah satu tokoh yang terkenal. Untuk membedakan naskah gaya absurd dengan gaya naskah lainnya adalah dilihat dari muatan atau makna dari dialog tersebut. Makna atau muatan dari gaya absurd adalah mencoba mengungkapkan kehidupan yang seolah-olah tidak jelas. Jika mengungkapkan dalam naskah tersebut diceritakan dua orang yang menunggu sesuatu yang tidak jelas. Tokoh itu belum pernah bertemu, belum pernah berkenalan, akan tetapi mereka yakin bahwa seseorang yang ditunggu itu ada.
namun tidak datang-datang. Disinilah letak keabsurdan itu, menunggu hal yang tidak jelas siapa, dari mana asalnya, apa tujuannya, namun yakin bahwa sosok itu ada dan akan datang. Lalu poin selanjutnya di sini ada menentukan gaya pertunjukan. Tugas seorang sutradara. Yang pertama yaitu ada mengolah gaya naskah menjadi gaya pertunjukan. Jadi seorang sutradara memegang naskah, maka dia harus mampu menganalisis gaya naskah tersebut. Naskah itu merupakan naskah tragedi, naskah realis, surrealis, atau naskah absurd. Setelah gaya naskah ditentukan, tema dari naskah ditentukan, dan analisis struktur dari dalam serta analisis naskah secara eksternal telah dilakukan, maka sutradara segera menentukan gaya pertunjukan seperti apakah yang akan digarap. Lalu yang kedua ada praktik, dan yang ketiga yaitu ada pelatihan. Lalu poin selanjutnya ada merealisasikan konsep. Nah, merealisasikan konsep penyutradaraan dengan mengimplementasikan analisis naskah dan gaya pertunjukan dalam bentuk pelatihan tahap demi tahap, seperti menyusun jadwal pelatihan, struktur, sampai latihan akhir pementasan. Sekian penjelasan materi pada bab 9 tentang penyutradaraan dari saya. Terima kasih.